Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam telah datang, dan bersama gelapnya, cerita-cerita yang tak berani diceritakan di siang hari mulai muncul. Selamat datang di Radio Malam, sebuah frekuensi tak terlihat yang menembus batas dunia. Dengarkan, karena di sini, setiap kisah adalah nyata, setiap suara adalah pertanda, dan setiap malam adalah panggilan dari yang tak kasat mata. Namanya Pak Beki. Di desanya yang tenang di pinggiran Jombang, ia dikenal sebagai tukang cukur keliling yang ramah, sopan dan murah senyum. Usianya sudah menginjak 55, tubuhnya agak bungkuk. Rambutnya sudah memutih meski masih disisir rapi ke belakang. Ia selalu membawa kotak kayu besar berisi perlengkapan cukur, digendong di punggung dengan sepeda ontel tua yang sudah karatan. Pagi itu, seperti biasa, Pak Beki mengayuh sepedanya menyusuri jalanan desa yang lengang. Angin pagi berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun jati di tepi jalan. Dari keyohan, suara kokok ayam bersahutan, berpadu dengan aroma tanah basah dan bau asap dapur dari rumah ramah warga. Senyumnya tersungging saat berpapasan dengan warga. "Ndak ke sawah, Pak?" Sapa ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. "Ndak, Bu. Cukur dulu, rezeki jangan ditunda," jawabnya sembari melambai. Seakan hidup ini hanya tentang cukur dan jalan. Hari itu ia berhenti di depan warung kopi Bu Murni, sebuah tempat mangkal favoritnya. Biasanya, dari pagi hingga siang, pelanggan akan datang silih berganti. Ada yang minta dipangkas tipis karena hendak kondangan. Ada juga yang sekadar potong biar segar. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui oleh siapapun di desa itu. Satu rahasia kelam yang disembunyikan Pak Beki selama bertahun-tahun. Sebuah rahasia yang tertanam dalam sepotong gunting tua peninggalan mendiang kakeknya Pak Karno. Seorang tukang cukur legendaris yang konon wafat dengan cara mengerikan. Gunting itu selalu dibawa Pak Beki kemanapun ia pergi. Diselipkan dalam kain bludru hitam, disimpan di dasar kotak cukurnya. Ia tidak pernah memakai gunting itu untuk pelanggan biasa, hanya pada malam-malam tertentu. Hanya untuk tujuan yang sangat berbeda dari sekadar memangkas rambut. Menjelang malam, setelah seluruh pelanggan pulang dan kopi terakhir habis diteguk, Pak Beki kembali mengayuh sepedanya pulang. Rumahnya berada di pinggiran desa Aguk Jadari. Keramaian berdiri di antara pohon-pohon bambu dan semak-semak liar. Halamannya luas, namun tak terawat, penuh dedaunan kering dan bayangan gelap yang selalu terasa lebih pekat dari tempat lain. Di dalam rumah, semuanya tampak biasa. Ruang tamu dengan kursi rotan tua, dinding yang sudah kusam, dan meja kecil yang selalu berdebu. Tapi bila malam tiba, suasana berubah. Ada lorong kecil di belakang dapur, mengarah ke sebuah kamar tertutup. Disitulah semua dimulai. Malam itu, malam Jumat Kliwon, angin bertiup kencang, dan bulan tertutup awan kelabu. Pak Beki menyalakan lampu minyak dan membawa gunting tua ke kamar belakang. Di dalamnya hanya ada kursi cukur antik, cermin besar dengan bingkai kayu jati hitam, dan meja kecil tempat ia meletakkan sesajen, kemenyan, sejumput rambut, serta segelas darah ayam. Ia duduk di depan cermin, mengangkat gunting, dan memandangi wajahnya sendiri. Tapi bukan wajahnya yang ia lihat. Di balik bayangan cermin, sesosok makhluk tinggi kurus dengan mata merah membara menatapnya. Suaranya bergetar seperti desir angin di dalam liang kubur. "Sudah 3 minggu tanpa tumbal, Beki. Kau ingin warungmu tetap ramai?" Pak Beki mengangguk. Perlahan, peluh dingin mengalir di pelipisnya. "Aku akan cari malam ini. Jangan lupa syaratnya. Rambut korban harus dipotong hingga darahnya keluar. Jangan gagal lagi." Pak Beki menunduk, lalu mematikan lampu dan keluar menuju sepeda tuanya. Ia membawa gunting itu, diselipkan di balik jaket lusuh. Di jalan, ia mengayuh pelan, menyusuri genggang gelap dengan pandangan tajam, mencari mangsa. Seorang pemuda mabuk, seorang gelandangan, siapapun yang tak akan dicari orang. Malam semakin larut ketika ia menemukan seseorang duduk di dekat pos ronda. Sendiri, seorang lelaki paruh baya kumal, wajahnya letih seperti baru menempuh perjalanan jauh. Pak Beki menghampirinya dengan senyum ramah. "Mas, mau cukur gratis? Saya baru belajar gaya baru nih, mumpung sepi." Orang itu menatap bingung, tapi karena lelah atau merasa tak ada yang salah, ia mengangguk dan duduk di bangku warung kosong di tepi jalan. Pak Beki mengeluarkan gunting tua itu dengan perlahan, lalu mulai memotong rambutnya. Angin malam menderu, kucing melintas dan melolong. Pelan, saat gunting itu menyentuh kulit kepala, lelaki itu mengerang pelan. Tapi belum sempat bersuara, gerakan Pak Beki berubah cepat tajam, menghujam kulit kepala, hingga darah muncrat tanpa peringatan. Lelaki itu limbung dan jatuh tak sadarkan diri. Pak Beki menarik tubuhnya ke gerobak kecil di belakang sepeda, menutupnya. Dengan terpel,
lalu membawanya kembali ke rumah sampai di kamar belakang. Ia memulai ritual. Darah diteteskan ke tanah, rambut dibakar bersama kemenyan, dan gunting tua itu dicelupkan dalam baskom air hitam. Cermin di hadapannya bergetar, kabut muncul dari dalamnya. Sosok itu kembali muncul, kali ini tersenyum menyeramkan. "Bagus, Becky. Daganganmu akan ramai 7 hari ke depan. Tapi ingat, tiap malam Jumat Kliwon harus ada korban baru." Pak Becky hanya bisa mengangguk. Ia sadar, ia sudah terlalu dalam. Ia tak bisa mundur. Dulu, warung cukurnya sepi, tak laku, hampir bangkrut. Istrinya meninggal karena sakit. Anaknya minggat. Hanya pesugihan ini yang membuat hidupnya kembali punya arti. Ramai, kaya, disanjung, tapi semua ada bayarannya. Dan mulai malam itu, warga desa satu persatu mulai membicarakan hal-hal aneh. Warung Pak Becky selalu ramai, padahal tukang cukur lain kehilangan pelanggan. Tapi juga mulai banyak orang hilang. Warga pendatang, musafir, bahkan bocah pencari rumput. Semuanya hilang begitu saja. Namun, tak ada yang pernah curiga kepada Pak Becky. Ia hanya tukang cukur tua, sopan, rajin ibadah, dan selalu menyumbang saat ada kegiatan desa. Padahal, tiap Jumat Kliwon di balik dinding rumahnya yang tua, sebuah kursi antik menelan satu jiwa. Demi sebuah gunting yang haus darah, pagi di desa kembali cerah seperti biasa. Matahari menggeliat malu-malu dari balik perbukitan, menyinari jalan setapak yang masih basah oleh embun. Suara ayam jantan bersahutan, anak-anak berlarian menuju sekolah, dan woring-woring kecil mulai buka satu persatu. Semua terlihat seperti hari yang normal. Namun bagi Pak Becky, pagi ini terasa berbeda. Ada gairah aneh yang tumbuh dalam hatinya. Wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya, meski kantung matanya menghitam akibat begadang semalaman. Di sudut bibirnya terukir senyum kecil, senyum yang tak bisa disamakan dengan kebahagiaan biasa. Senyum itu menyimpan sesuatu yang lebih dalam seperti hasrat, ketagihan, atau mungkin kemenangan. Warung cukurnya kembali buka lebih awal dari biasanya. Masih jam 7 pagi, namun kursi kayu tua itu sudah dibersihkan. Cermin besar dilap sampai berkilau, dan alat-alat cukur disusun rapi di atas. Majakas, aroma minyak rambut dan sabun cukur menguar di udara, menutupi sedikit bau menyengat yang menyelinap dari kamar belakang. Bau anyir yang masih tertinggal dari ritual semalam. Pelanggan pertamanya pagi itu adalah Pak Gun, tukang ojek yang biasa, mangkal di pasar. Lelaki itu menyapa ramah sambil duduk. "Wah, tumben buka pagi-pagi, Ki?" serunya sambil menyalakan rokok. Pak Becky tertawa pelan. "Hehe, rezeki harus dijemput dari pagi, Gun. Lagian cuaca enak, pengin cepat kerja." Pak Gun mengangguk. "Bener juga, Ki. Saya mau cukur tipis aja ya, biar adem." Saat Pak Becky mulai mencukur rambut Pak Gun, matanya tak sengaja menatap cermin besar di hadapannya. Untuk sesaat, pandangannya menangkap bayangan samar sosok pucat dengan mata terpejam duduk di belakang kursi. Tapi begitu ia berkedip, sosok itu lenyap. Pak Becky menarik napas pelan, berusaha tetap tenang. Ia sadar, arwah korban malam tadi belum pergi sepenuhnya. Cermin warung itu bukan cermin biasa. Ia sudah tahu sejak lama cermin itu menyimpan setiap jiwa yang ditumbalkan lewat gunting tua milik leluhurnya. Semakin banyak korban, semakin penuh pula isi cermin itu. Selesai mencukur, Pak Gun membayar dan melanjutkan pekerjaannya. Setelah itu, pelanggan terus berdatangan satu demi satu, seolah warung Pak Becky memiliki daya tarik tak terlihat. Bahkan orang-orang yang biasanya mencukur di tempat lain, pagi ini tiba-tiba muncul di sana. Menjelang siang, warung Pak Becky penuh. Sesak, anak-anak muda, bapak-bapak, bahkan beberapa ibu yang membawakan anak mereka. Semuanya tampak nyaman, bercanda, tak tahu bahwa di balik senyum hangat Pak Becky, ada sesuatu yang busuk, sesuatu yang tidak hanya menjijikan, tapi mematikan. Menjelang sore, warung mulai sepi. Pak Becky duduk sendiri sambil membersihkan alat cukur. Tapi saat ia mengangkat wajah ke arah cermin, tiba-tiba seluruh bulu kuduknya berdiri. Teyan, dalam cermin bukan lagi samar. Ia kini melihatnya dengan sangat jelas. Sosok lelaki yang ia cukur semalam duduk diam dengan wajah membiru dan kepala sedikit menunduk. Matanya terbuka, menatap Pak Becky tajam-tajam. Mulutnya terbuka, bergerak-gerak seperti ingin berkata-kata, namun tak terdengar suara apapun. Hanya gerakan bibir yang samar, seolah ingin mengadu atau menggutek. Pak Becky berdiri dengan tergesa, mengambil botol minyak kayu putih dan menyiramkannya ke permukaan cermin. Tapi bayangan itu tidak hilang, justru makin jelas, makin nyata. Lalu sebuah suara terdengar dari sudut ruangan pelan, serak dan dingin. "Becky, janji harus ditepati." Jumat Kliwon berikutnya, tumbal baru. Pak Becky berbalik.
Tidak ada siapa-siapa, ruangan itu kosong. Hanya suara angin dari celah jendela dan aroma kemenyan sisa semalam. Tapi suara itu tidak berasal dari luar. Ia muncul dari dalam cermin. Dengan cepat, Pak Beki mengambil sehelai kain putih dan menutup cermin itu rapat-rapat. Ia tahu, jiwa yang baru masuk belum tenang, belum sepenuhnya terserap ke dalam gunting. Ia harus menyelesaikan ritual lanjutan nanti malam, atau arwah itu akan memberontak. Malam tiba dengan cepat. Awan menutupi langit, hujan rintik turun, dan desa menjadi sunyi. Di luar, hanya terdengar suara kodok bersahutan dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Di dalam rumah, Pak Beki kembali ke kamar belakang, membawa gunting yang kini mulai berubah warna. Besinya yang dulunya keperakan kini terlihat kehitaman, dan ujungnya berkilat merah, seakan menyimpan bekas darah segar. Ia membuka penutup cermin, dan sosok dalam bayangan kini berdiri, tidak duduk lagi. Ia berdiri di balik Pak Beki, meski secara fisik ruangan itu kosong. Malam ini, selesaikan desis suara itu lagi. Jika tidak, aku akan keluar. Pak Beki menggertakkan gigi, lalu menyalakan kemenyan, dan mulai membaca doa-doa lama dalam bahasa Jawa kuno yang diajarkan kakeknya. Ia menyayat jari, meneteskan darahnya ke dalam baskom kecil, lalu mencelupkan gunting ke dalamnya. Cermin itu bergetar. Cahaya merah menyala dari balik permukaannya. Sosok itu tertarik masuk kembali, perlahan-lahan, seperti ditelan oleh bayangan hitam. Suara tangis lirih terdengar, lalu sunyi. Pak Beki terdiam lama, tubuhnya gemetar. Makin lama, makin sulit baginya mengendalikan roh-roh itu. Makin banyak tumbal, makin kuat tekanan dari dunia sana. Tapi ia tak bisa mundur. Warren Cook tak bisa sepi lagi. Ia sudah merasakan nikmatnya dihormati, dikerubuti pelanggan, dihujani rezeki. Ia tidak bisa kembali jadi tukang cukur biasa. Namun tanpa sepengetahuan Pak Beki, seseorang sudah mulai curiga. Namanya Seno, seorang pemuda desa yang dikenal rajin dan cerdas. Ia adalah keponakan dari korban semalam lelaki pengelana yang sering berpindah-pindah tempat, namun tetap rutin berkabar. Semalam, lelaki itu mengirim pesan terakhir. "Aku mau cukur rambut dulu di warung dekat jembatan," katanya murah dan ramah. Namun setelah itu, tidak ada kabar lagi. Pagi harinya, Seno mendatangi warung Pak Beki. Ia berpura-pura mencukur rambut sambil mengamati sekeliling. Matanya tajam, dan ia memperhatikan ada bau aneh dari kamar belakang, seperti bau anyir bercampur harum kemenyan. Ia juga melihat bekas darah yang sudah kering di lantai belakang meja cukur. Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, ia melihat cermin itu sebelum ditutupi kain putih dan sempat menangkap bayangan pamannya berdiri di sana. Seno tidak berkata apa-apa hari itu, tapi dalam hatinya, ia bersumpah, malam Jumat Kliwon berikutnya, ia akan kembali, dan ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik warung cukur Pak Beki. Sementara itu, Pak Beki bersandar di kursi rotannya. Tubuhnya lelah, tapi senyumnya tetap terukir. Ia tahu, Jumat Kliwon berikutnya akan segera tiba, dan gunting tua itu sudah mulai lapar lagi, tanya ChatGPT. 2 minggu berlalu sejak malam penuh darah itu, dan suasana di desa tampak tetap seperti biasa, tenang, akrab, dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi tidak bagi Seno. Pemuda berusia 23 tahun itu tidak bisa tidur dengan tenang sejak melihat bayangan pamannya di cermin warung cukur Pak Beki. Terlalu nyata untuk disebut hayalan, terlalu menyeramkan untuk dianggap sekadar pantulan lampu atau bayangan pepohonan. Seno bukan orang yang gampang percaya hal mistis. Ia besar di kota sebelum akhirnya pulang ke desa karena ibunya sakit. Tapi malam itu, malam ketika ia duduk di kursi cukur dan melihat wajah pamannya muncul di balik cermin, ia tahu bahwa yang sedang dihadapinya bukan perkara biasa. Dan ia tidak bisa tinggal diam. Setiap hari ia mengamati warung Pak Beki dari kejauhan. Di warung kopi Bu Murni, memperhatikan siapa saja yang datang ke warung cukur tua itu. Dan yang paling membuatnya curiga, hampir semua pelanggan adalah orang baru. Pendatang, musafir, orang-orang yang tidak dikenal warga setempat, orang-orang yang mungkin setelah mencukur rambutnya tidak akan pernah terlihat lagi. Dan seperti yang sudah ia duga, setelah 1 minggu, beberapa orang mulai mencari kerabatnya yang hilang. Seorang tukang becak dari kota, dan satu lagi lelaki tua pencari rumput yang biasa menjelajahi desa-desa. Seno mulai menyusun rencana. Ia tahu, ia tak bisa menuduh sembarangan. Pak Beki dihormati warga, ramah, dermawan, suka menyumbang saat ada kegiatan RT. Warga memanggilnya Ki Beki, seperti tokoh tua bijak dalam cerita wayang. Tapi Seno yakin ada sesuatu yang busuk di balik itu semua. Sesuatu yang lebih tua dari dosa, lebih hitam dari malam Jumat Kliwon,
kembali datang. Langit tampak berat, mendung pekat menggantung seperti gumpalan arang. Angin bertiup pelan, menusuk kulit dan membawa bau tanah basah yang anehnya bercampur aroma amis. Di rumah tuanya, Pak Beki sedang duduk di depan cermin. Gunting tua peninggalan leluhurnya tergeletak di atas kain bludru hitam. Cahayanya redup, tapi ujungnya tampak lebih gelap dari biasanya, seperti dilumuri celaga atau darah yang mengering. Wajah Pak Beki pucat, matanya sembab, seperti tidak tidur beberapa malam. Dan memang begitu kenyataannya. Sejak ritual terakhir, mimpi-mimpinya selalu diganggu suara-suara, jeritan, lolongan, bahkan bayangan tenggen-tanggen, tak kasat mata yang main kakar-kakar dinding. Mimpinya, jiwa-jiwa tumbal itu mulai gelisah. Beki, bisik suara dari cermin, dingin dan menggema. Waktunya datang lagi. 1 jiwa malam ini, kalau tidak, kau akan kami ganti. Pak Beki berdiri dengan gemetar. Tangannya meraih gunting itu, lalu ia memasukkannya ke saku dalam jaket hitamnya. Ia melangkah keluar rumah, menyusuri jalanan desa yang mulai sepi. Lampu-lampu temaram dari rumah-rumah warga menyala remang, dan hanya ada suara jangkrik serta lolongan anjing dari kejauhan. Seno sudah menunggunya. Ia menyusup di balik pohon beringin besar di dekat perempatan desa. Ia tahu, malam ini Pak Beki akan kembali mencari mangsa. Dan Seno bertekad untuk mengikutinya. Bukan untuk menangkap, belum. Tapi untuk melihat sendiri apa yang sebenarnya dilakukan lelaki tua itu tiap malam. Jumat Kliwon, langkah Pak Beki terhenti di dekat pos ronda tua yang tak lagi dipakai. Di sana, seorang lelaki tua yang tampak lelah sedang duduk sambil memegangi perutnya. Dari kejauhan, Seno melihat Pak Beki menyapanya dengan senyum. Mereka berbicara sebentar. Lalu si lelaki tua itu mengikuti Pak Beki ke arah warung cukur. Seno mengejar diam-diam. Ia bersembunyi di balik tumpukan kayu menjintip dari celah papan di dalam warung. Lampu minyak menyala redup. Lelaki tua itu duduk di kursi, dan Pak Beki mulai mengeluarkan alat cukurnya. Namun kali ini ia tidak menggunakan gunting biasa. Ia mengeluarkan gunting tua itu dari kain hitamnya. Tangannya gemetar, dan wajahnya pucat seperti orang sakit. Mengangkat gunting itu ke atas kepala si lelaki. Dan dalam sekejap, gerakannya berubah liar. Gunting itu menghujam ke kulit kepala, memotong, menusuk, mencabik hingga darah muncrat ke lantai. Sano tersikek, ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Ia menyaksikan sendiri pembunuhan itu. Tapi yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi. Setelah si korban tergeletak, tubuhnya digeret ke kamar belakang. Cermin besar di ruangan itu bergetar, dan dari balik bayangannya, muncul sosok hitam tinggi kurus dengan mata merah menyala. Sosok itu tertawa, menyeringai, lalu menghisap bayangan korban ke dalam dirinya. Seno jatuh terduduk di luar, napasnya memburu. Ia tidak percaya apa yang baru saja dilihat, tapi itu nyata, terlalu nyata. Di dalam, Pak Beki terduduk lemas. Darah mengalir di lantai. Gunting tua itu bersinar merah, tanda ritual berhasil. Namun suara di balik cermin tak kunjung reda. Kau mulai diawasi, Beki. Ada yang mengintip malam ini. Kau harus berhati-hati. Kalau dia mengganggu, dia akan jadi tumbal berikutnya. Pak Beki melirik keluar jendela. Matanya sempat menangkap bayangan seseorang di kejauhan. Ia tidak bisa melihat jelas, tapi nalurinya tahu ada yang tahu. Ada yang melihat. Malam itu, Seno pulang dengan tubuh gemetar. Tapi ia tidak bisa diam lagi. Ia harus memberitahu seseorang. Namun siapa yang akan percaya padanya? Ia bukan siapa-siapa, seorang pemuda biasa yang mengaku melihat roh dari balik cermin. Warga bisa saja menuduhnya gila. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa membiarkan lelaki tua itu terus membunuh demi kekayaan dan pelanggan yang tidak tahu apa-apa. Dan di rumahnya, Pak Beki duduk sendiri di depan cermin. Kali ini, bukan hanya satu sosok yang muncul, tapi banyak. Wajah-wajah pucat, mata kosong, darah menetes dari kepala mereka. Mereka mengelilingi dirinya dari balik cermin, mengetuk-ngetuk kaca dengan pelan, lalu keras, lalu lebih keras. Seakan ingin keluar, gunting itu kini terasa panas di tangannya. Mereka lapar lagi, dan waktu terus berjalan. Jumat Kliwon berikutnya akan segera datang. Namun satu hal telah berubah. Ada seseorang yang tahu. Dan gunting itu seolah sudah mencium bau darah baru. Darah seseorang yang menyaksikan semuanya. Darah seorang pemuda bernama Seno. Semenjak malam Jumat Kliwon itu, Seno tidak pernah sama lagi. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Bahkan siang hari pun pikirannya terus dihantui oleh bayangan lelaki tua yang menggelepar di kursi cukur. Disayat gunting kejam oleh Pak Beki, suara, cermin yang bergetar, sosok hitam bermata merah, dan jeritan sunyi dari balik dimensi yang tidak terlihat. Semuanya membekas di benaknya seperti luka yang tak bisa disembuhkan. Ia ingin melapor, tapi kepada siapa?
Kepala dusun terlalu mempercayai Pak Beki. Selama ini, lelaki tua itu dikenal sebagai warga teladan, bahkan dipercaya menyumbang alat kebersihan untuk musola. Seno tahu, kalau ia bicara tanpa bukti, ia akan ditertawakan. Bahkan bisa saja justru dirinya yang dianggap pembuat fitnah. Desa ini masih percaya pada kesan, bukan bukti. Dan Pak Beki terlalu pintar menyembunyikan kebusukannya. Satu-satunya cara adalah mengumpulkan bukti sendiri. Seno menyusun rencana nekat. Ia ingin masuk ke rumah Pak Beki saat malam tiba. Ia tahu betul bahwa tiap malam Jumat Kliwon, setelah melakukan ritual, lelaki tua itu biasanya tertidur pulas, kelelahan setelah menyajikan tumbal pada makhluk di cermin. Dari pengintaiannya selama 2 minggu terakhir, Seno sudah hafal kebiasaan Pak Beki. Rumahnya sepi, tidak ada keluarga, tidak ada tetangga yang dekat. Malam Jumat pun tiba lagi. Awan tebal menggantung di langit, petir menyambar sekali-sekali. Meski hujan belum juga turun, Seno menyelinap dari gang belakang rumah Pak Beki, membawa senter kecil kamera ponsel dan sehelai selendang hitam untuk menutupi wajah. Pintu belakang rumah itu tak terkunci, entah sengaja atau lupa, tapi celahnya terbuka cukup untuk dilalui. Tubuh pemuda sepertinya, begitu masuk, hawa dingin langsung menyerang. Rumah itu gelap, lembab dan mengeluarkan bau aneh campuran kapur barus, kemenyan dan sesuatu yang amis, seperti darah yang mengering. Seno berjalan pelan, menyusuri lorong menuju kamar belakang yang tertutup. Di balik pintu itu, ia tahu ada cermin tua yang menyimpan rahasia kelam Pak Beki. Tangannya bergetar saat memutar gagang pintu. Berderit pelan, pintu terbuka, menampakkan ruangan sempit berisi kursi cukur tua, meja kecil penuh sesajen, dan cermin besar berbingkai kayu hitam. Cermin itu ditutupi kain putih lusuh. Seno menahan napas. Ia tahu ini saatnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kain penutup cermin itu. Dan seketika ruangan itu terasa lebih dingin. Cermin itu tidak memantulkan dirinya. Yang ia lihat pertama kali adalah bayangan-bayangan. Wajah-wajah pucat, kosong, seakan terapung di dalam permukaan cermin. Mulut mereka terbuka lebar tanpa suara. Ada yang menangis, ada yang menggertakkan gigi, ada pula yang hanya diam menatap Seno lurus-lurus. Salah satunya, wajah pamannya. Jantung Seno berdegup kencang. Ia hampir menjatuhkan ponselnya saat mengangkat kamera untuk merekam. Tapi kemudian, satu wajah muncul paling dekat ke permukaan cermin. Sosok lelaki tua berkumis tipis. Darah menetes dari pelipisnya. Tangan kurusnya terangkat, memukul permukaan kaca dari dalam. Suara tok, tok, tok terdengar pelan tapi menyayat Seno. Mana? Namun sebelum ia sempat melangkah, cermin itu bergetar hebat. Suara lirih mulai terdengar bercampur antara bisikan dan jeritan. Seluruh permukaan kaca dipenuhi wajah-wajah, dan mereka semua memanggil nama yang sama, Seno. Seno. Ruangan itu seolah hidup. Angin berhembus dari arah yang tak jelas. Lampu minyak tiba-tiba menyala sendiri. Cermin memanas, retakan-retakan kecil muncul di permukaannya. Lalu, dari balik bayangan, muncul sosok hitam yang sama seperti yang ia lihat malam itu, tinggi, kurus, bermata merah. Seno mematung. Sosok itu tidak sekadar menatap, tapi menunjuk padanya. Kau yang melihat. Kau, pengganggu. Kau, tumbal selanjutnya. Tiba-tiba dari arah pintu terdengar langkah kaki. Berat, lambat namun penuh tekanan. Seno buru-buru menutupi kembali cermin dengan kain putih dan bersembunyi di balik tirai kain di sudut ruangan. Nafasnya tercekat, pintu terbuka. Pak Beki masuk. Wajahnya tampak lelah, tapi begitu ia menatap cermin yang tertutup, rautnya berubah curiga. Ia mendekat, meraba permukaan kain. Ia mengendus, lalu berbalik. Tangannya meraih gunting tua yang tergantung di dinding, dan ia mulai menyisir ruangan dengan tatapan tajam. Seno menahan napas sekuat-kuatnya. Detak jantungnya terasa keras di telinga. Pak Beki berdiri hanya beberapa langkah darinya, memandangi sudut ruangan dengan curiga. Tiba-tiba, suara dari dalam cermin kembali terdengar, lebih pelan, seperti bisikan. Dia di sini. Dia melihat. Pak Beki menoleh cepat, lalu berjalan ke arah tirai. Tapi sebelum ia sempat membuka kain itu, suara keras dari luar rumah memecah malam. Brok! Suara lemparan batu menghantam jendela depan, disusul dengan jeritan seseorang. Pak Beki, rumah sampean kebakar. Cepat keluar! Pak Beki tersentak, menjatuhkan guntingnya, dan segera berlari keluar rumah. Tirai tersibak oleh angin, dan Seno tak menunggu lama. Ia mengambil ponselnya dan lari keluar melalui pintu belakang. Ternyata, suara itu berasal dari 2 anak muda iseng yang melempar batu dan lari. Tapi malam itu, suara mereka telah menyelamatkan nyawa Seno.
Ia berlari tanpa menoleh, terus berlari menembus pekat malam hingga sampai ke rumahnya. Di sana, ia mengunci pintu, menggigil, dan memeluk tubuhnya sendiri. Tapi di tangannya, ia masih menggenggam ponsel. Rekaman itu masih ada, dan ia tahu. Inilah bukti yang ia tunggu, namun malam itu juga sesuatu berubah. Saat ia memutar rekaman cermin yang ia ambil, gambarnya tampak buram. Tidak ada wajah-wajah, tidak ada jeritan, tidak ada sosok hitam. Hanya suara angin dan ruangan kosong. Sherman itu tidak mau tertangkap kamera. Seno terduduk lemas, tapi kemudian ia menyadari sesuatu di detik ke-37. Video itu terdengar suara lirih. Memanggil namanya, Seno. Jangan tidur malam ini. Dan suara itu bukan dari cermin. Itu suara Pak Beki, tapi lebih dalam, lebih ding, dan seperti berasal dari dalam pikirannya sendiri. Seno sadar, ia telah menantang sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan logika. Ia telah menyentuh batas dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Dan mulai malam itu, ia tak bisa lagi melihat bayangannya sendiri di cermin. Hanya gelap dan senyuman samar dari dalam. Pagi itu, suasana di warung kopi samping lapak cukur Pak Beki terasa berbeda. Biasanya para bapak-bapak ramai berbincang sambil menyeruput kopi hitam dan merokok kretek. Tapi kini, obrolan mereka penuh dengan bisik-bisik, saling tatap, dan gumaman khawatir. Kabar tentang hilangnya seorang anak muda bernama Arul, yang terakhir terlihat masuk ke lapak cukur Pak Beki 2 hari lalu, mulai menyebar seperti api membakar daun kering. Arul dikenal sebagai anak periang, rajin bantu ibunya di pasar, dan tidak pernah membuat masalah. Kabar kepergiannya yang misterius membuat ibunya menangis histeris keliling kampung. Mengetuk satu persatu pintu rumah tetangga, berharap ada yang tahu keberadaan anak sematawayangnya itu. Tapi semua geleng kepala, dan hanya satu nama yang terus disebut-sebut Pak Beki. Namun tak ada bukti, tak ada yang bisa menuduh langsung. Polisi pun tak bisa berbuat banyak. Lapak cukurnya tampak biasa, bahkan bersih dan rapi. Tidak ada jejak kekerasan, tidak ada bercak darah. Hanya kursi cukur tua dan aroma minyak rambut menyengat yang menyelimuti ruang sempit itu. Tapi mereka tak tahu, di balik kursi kayu tua itu, tepat di bawah papan lantai yang sudah mulai aus, tersembunyi sesuatu yang lebih dari sekadar alat-alat cukur. Malam hari, saat lapak tutup, lantai kayu itu bisa dibuka seperti pintu jebakan, mengungkapkan ruang sempit bawah tanah yang gelap, lembab, dan berbau anyir. Di sanalah Arul tergeletak, tubuhnya pucat, terikat tali tambang kasar, mulutnya disumpal kain, dan matanya terbuka, menatap nanar ke lenggit-lenggit yang dingin dan pengap. Ia masih hidup, namun tubuhnya lemah karena kelaparan dan rasa takut yang terus menghantui. Pak Beki berdiri di atas lantai, menatap ke bawah dengan mata dingin. Wajahnya tidak menunjukkan rasa iba sedikit pun. Ia justru menyalakan rokoknya dengan santai, lalu mengambil segelas air putih yang diletakkan di atas meja. Dalam diam, ia menatap jam tua di dinding. Sudah hampir tengah malam. Sudah waktunya, gumamnya pelan, lalu berjalan ke sudut ruangan, membuka lemari kecil tua yang terkunci gembok. Di dalamnya, ada sebuah topeng kayu berukir menyeramkan, lilin merah, sebotol minyak berwarna hitam, dan seekor ayam cemani yang tampak tak bernyawa namun tetap segar. Barang-barang itu bukan hiasan, itu bagian dari ritual. Pak Beki membawa semuanya ke ruang bawah tanah. Ia menyalakan lilin, duduk bersila, dan mulai membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan orang-orang sepuh di kampung sudah tak lagi mengerti. Suaranya berat, seperti suara orang lain yang berbicara lewat tubuhnya. Seekor tikus besar muncul dari pojok ruangan. Matanya merah menyala. Ia bukan tikus biasa. Makhluk itu adalah wujud kecil dari sesosok entitas gaib yang selama ini menjadi perewangan Pak Beki roh jahat, penunggu gunung seberang yang dulu pernah dia datangi dalam keputusasaan. Roh itu menuntut tumbal darah manusia. Sebagai bayarannya, Pak Beki meraih pisau cukur tua berkarat yang selalu disimpannya dengan rapi. Dengan tangan dingin ia mendekati tubuh Arul. Anak muda itu menggeliat, mencoba memberontak, tapi tubuhnya terlalu lemah. Air matanya mengalir, namun tak mampu mengeluarkan suara. Pak Beki membelai rambut Arul sejenak, lalu tanpa ragu menyayat pergelangan tangannya. Darah pun mengalir. Makhluk itu bersuara. Tawa serak menggema dari beanggen-beanggen tembok. Lilin-lilin berkedip liar. Di tengah ritual yang menggila, kursi cukur di atas mereka bergetar sendiri seakan menjadi saksi setiap tumpahan darah yang tertinggal di lantainya.
Setelah semuanya selesai, tubuh Arul dibawa Pak Beki ke kebun belakang yang kini berubah menjadi lahan bambu lebat. Di sanalah ia mengubur jasad-jasad para korban sebelumnya. Arul menjadi yang keempat. Namun malam itu berbeda. Ketika Pak Beki kembali ke dalam lapaknya, ia mendapati bayangan seseorang duduk di kursi cukur. Padahal ia yakin tempat itu terkunci. Langkahnya melambat, tubuhnya mulai berkeringat. Ketika ia menyalakan lampu, tak ada siapa-siapa. Hanya cermin besar di depannya yang memantulkan sosoknya sendiri dan sosok lain di belakangnya yang berdiri tanpa kepala. Pak Beki terlonjak. Berbalik cepat, tapi ruang itu kosong. Ia duduk dengan nafas memburu, mencoba menenangkan diri. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, kursi cukur itu berdarah, dan para korban datang satu persatu, menggenggam pisau cukur, tersenyum menyeramkan, lalu berkata serempak, "Giliranmu, Pak Beki." Ia terbangun dengan tubuh dingin. Mulutnya bergetar membaca doa-doa yang sudah lama ia lupakan. Tapi semuanya terasa percuma. Karena sejak malam itu, suara kursi berderit selalu terdengar dari ruang lapaknya setiap pukul 2 dini hari. Dan bayangan tanpa kepala itu makin sering muncul di cermin. Namun anehnya, justru setelah kejadian itu, lapaknya makin ramai. Orang-orang yang sebelumnya takut mulai kembali. Mereka bilang cukur di sana bikin wajah segar Rijeki lengker. Dan entah kenapa hidup terasa lebih ringan. Mereka tak tahu, semuanya dibayar dengan nyawa. Dan Pak Beki sekali lagi kembali tersenyum dingin sambil mengasah pisau cukur, siap mencari tumbal berikutnya. Malam mulai turun di desa Gendingan. Angin membawa aroma tanah basah dari ladang-ladang. Dan suara jangkrik bersahutan seperti nyanyian kelam yang menyelimuti kampung. Di sudut pertigaan dekat masjid tua, lapak cukur Pak Beki kembali menyala. Terang, lampu neon putih bergoyang pelan, menciptakan beanggen-beanggen panjang di dalam ruangan sempit itu. Kursi cukur kayu tua di tengah ruangan berdiri angkuh, seolah menyimpan rahasia yang tak boleh diungkapkan. Sejak kejadian hilangnya Arul, Pak Beki tak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Ia tetap ramah menyapa pelanggan, tetap tertawa ringan saat bercengkerama dengan Pak Lurah atau para pemuda kampung yang mampir mencukur rambut menjelang hari Jumat. Tapi jika diperhatikan lebih saksama, sorot matanya berubah. Mata itu kini tampak kosong, seperti bukan lagi milik manusia biasa, melainkan milik seseorang yang hidup berdampingan dengan kegelapan. Ada satu benda yang tak berubah di ruang itu, cermin besar, berbingkai ukiran kayu jati, terpasang di dinding, menghadap langsung ke kursi cukur. Cermin itu dulunya bening, tetapi akhir-akhir ini mulai terlihat kusam. Kadang ada noda samar seperti bekas jari berdarah yang tak bisa dibersihkan, walau sudah digosok dengan sabun atau minyak kelapa. Pak Beki pernah mencobanya sendiri. Tapi setiap kali cermin itu dibersihkan, keesokan harinya noda itu muncul lagi, bahkan semakin jelas. Hingga suatu malam, datanglah seorang pria parubaya bernama Pak Tarman. Ia dikenal sebagai guru spiritual yang tinggal di ujung desa. Orang yang sering dipanggil warga untuk mengusir makhluk halus atau menjernihkan rumah yang angker. Ia datang tanpa banyak bicara. Hanya berdiri di depan lapak, menatap tajam ke arah kursi cukur dan cermin di belakangnya. Beki sempat gugup saat melihat kehadiran pria itu. Tapi ia berusaha bersikap biasa. "Mau cukur, Pak?" tanyanya sambil menyunggingkan senyum. Pak Tarman tidak menjawab. Ia melangkah masuk pelan. Matanya tak lepas dari cermin di dinding. "Cermin itu," katanya pelan, "ada yang menempel di dalamnya. Bukan bayangan, tapi arwah." Pak Beki tersentak, tapi ia tertawa kecil, mencoba mengalihkan suasana. "Mungkin karena kaca tua, Pak. Cuma bayangan malam." Namun Pak Tarman tak tertawa. Ia duduk perlahan di kursi kayu di pojok ruangan. "Kamu sudah terlalu jauh, Beki," katanya dengan nada berat. "Aku mencium bau darah dari kursi cukurmu." Pak Beki tidak menjawab. Tangannya mengepal di balik meja. Suara jam dinding terdengar lebih keras malam itu. Tik, tik. Seperti menghitung waktu yang terus menuju ke sesuatu yang mengerikan. "Kalau kau terus melayani makhluk itu," lanjut Pak Tarman, "maka yang akan datang bukan lagi Roro yang lapar, tapi malaikat kematian." Malam itu, Pak Tarman pulang dengan langkah cepat. Tapi sebelum pergi, ia menancapkan sebatang lidi sirih ke bawah kursi cukur. "Ini pelindung," katanya. "Kalau makhluk itu benar hidup di kursimu, maka dia akan menunjukkan diri." Benar saja, tengah malam, Pak Beki terbangun oleh suara kursi kayu yang berderit. Awalnya ia kira itu suara tikus, tapi ketika ia mengintip ke ruang cukur dari balik tirai kamarnya, ia melihat kursi cukur itu berputar sendiri. Sangat pelan, seperti ada seseorang yang duduk di sana dan menggoyangnya.
Jantung Pak Beki berdegup cepat. Cermin besar memantulkan bayangan yang membuat bulu kuduknya meremang. Seorang pria berdiri di belakang kursi. Tubuhnya tinggi, kurus, dan kepalanya tertunduk. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tapi di pantulan cermin itu, wajahnya jelas, pucat, penuh luka sayatan, dan dari matanya menetes darah hitam. Pak Beki mundur. Mulutnya gemetar membaca doa-doa lama. Tapi suara dalam kepalanya berkata lain. Itu hanya roh. Dia hanya mengingatkanmu akan janjimu. Sudah waktunya mencari tumbal baru. Hari berikutnya, datanglah seorang pemuda bernama Iwan. Ia perantau yang baru saja kembali dari Jakarta, tampak lelah dan lesu. Ia ingin memangkas rambutnya agar terlihat segar saat melamar pekerjaan di pabrik dekat kota. Tanpa curiga, ia masuk ke lapak dan duduk di kursi tua itu. Saat gunting mulai bergerak, Pak Beki merasa tubuhnya berat. Tangannya seperti digerakkan oleh kekuatan lain. Cermin di depannya kembali menunjukkan sesuatu yang ganjil. Bayangan Iwan dalam cermin tampak berbeda, matanya merah. Dan ada tangan lain yang memeluk dari belakang. Tangan penuh luka, dengan kuku hitam dan panjang. Pak Beki berhenti. "Pak, kenapa?" tanya Iwan sambil membuka mata. Pak Beki terdiam. Peluh dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, roh itu mulai tidak sabar. Saat Iwan pulang, tidak terjadi apa-apa. Tapi malam nia, Pak Beki bermimpi. Ia melihat kursi cukur berdarah dan Iwan duduk di sana. Tubuhnya membusuk, dan roh-roh lain berdiri mengelilinginya sambil berkata, "Tumbal belum kau serahkan, maka kau yang akan kami ambil." Pak Beki terbangun dengan napas berat. Telinganya mendengar suara pintu lapak terbuka sendiri. Ia buru-buru bangkit, membawa obor kecil ke ruang depan. Dan di sanalah ia melihatnya cermin besar itu retak. Dan di tengahnya, muncul tulisan samar berwarna merah. Darah dibayar darah. Malam itu, Pak Beki tahu satu hal. Kutukan sudah mulai memakan dirinya sendiri. Bukan hanya ia harus mencari tumbal baru, tapi setiap kali ia menunda kursi tua itu, akan entah nyawa orang lain, atau nyawanya sendiri. Dan mulai malam itu juga, siapapun yang duduk di kursi cukur itu, meski hanya sebentar, akan membawa kutukan bersamanya. Rambut mungkin tampak rapi, tapi hidup mereka perlahan mulai berubah. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang keluarganya tiba-tiba meninggal, bahkan ada yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pak Beki hanya menatap cermin itu setiap malam, berharap bisa melarikan diri. Tapi bagaimana bisa ia lari jika bayangannya sendiri sudah tak lagi miliknya? Malam itu, hujan turun deras di desa Kedung Jati. Petir menambar-niambar seolah menertawakan langit yang sedang murka. Di dalam bilik sempit yang menyatu dengan kios cukurnya, Pak Beki duduk termangu di depan cermin besar berbingkai kayu. Tangan gemetar saat ia menatap pantulan wajahnya sendiri pucat. Matanya sayu, dan kantong hitam di bawah mata makin membesar. Sejak ia bertemu dukun tua dari Gunung Pegat dan menjalani ritual pesugihan, tidurnya tak pernah benar-benar nyenyak. Sosok-sosok hitam kerap menghampirinya dalam mimpi, berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti, dan terkadang hanya berdiri mematung di ujung tempat tidur. Namun malam ini berbeda. Suara ketukan terdengar dari pintu belakang kiosnya. 3 teratur, pelan namun menusuk tulang. Pak Beki tahu, itu bukan orang, itu pertanda. Dengan napas yang berat, ia membuka pintu perlahan. Angin malam menerobos masuk dan bersamanya aroma anyir darah yang menguar lembut. Di ambang pintu, sosok hitam, tinggi menjulang berdiri. Tak terlihat wajahnya, hanya mata merah menyala yang menatap lurus padanya. Sudah saatnya, bisik suara yang tak keluar dari mulut, melainkan langsung menggema di dalam kepala Pak Beki. Ia menunduk, tapi aku belum tahu siapa. Sosok itu mendekat. Tangannya yang panjang dan kurus menunjuk ke cermin di ruangan cukur. Seketika cermin itu bergetar. Kabut putih menutupi permukaannya. Lalu sebuah bayangan muncul. Wajah seorang laki-laki paruh baya yang tak asing Pak Sur, pelanggan tetap sejak 5 tahun terakhir. Seorang pensiunan guru yang selalu datang tiap 2 minggu untuk merapikan rambut tipisnya. Pak Beki menelan ludah. Sosok itu mengangguk sekali, lalu menghilang bersamaan dengan kilatan petir yang menyambar tak jauh dari kios Pak Beki. Terduduk lemas. Ia tahu, ini bukan pilihan. Ini adalah bagian dari perjanjian yang telah ia buat. Pesugihan yang ia jalani bukan hanya tentang memberi sesajen atau membacakan mantra. Ia harus memberi nyawa, satu demi satu. Dan malam ini, tumbal pertamanya sudah dipilihkan keesokan harinya. Pak Sur datang seperti biasa, memakai jaket lusuh dan sandal jepit. Ia tersenyum ramah, seperti tak ada yang terjadi. "Beki, rambutku udah acak-acakan. Potongin yang rapi ya. Biasa, pendek samping, tipis belakang." Pak Beki tersenyum kaku, mengangguk pelan.
Tangannya gemetar saat mengambil gunting. Dalam hatinya berkecamuk. Ia mencoba mencari alasan, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin masih ada cara lain. Namun setiap ia melihat wajah Pak Sur di cermin, mata merah dari sosok malam tadi muncul di bayangannya. Potongan demi potongan rambut jatuh ke lantai. Waktu terasa berjalan lambat. Pak Sur mengobrol ringan tentang keadaan kampung, anak-anaknya yang tinggal di luar kota, dan istrinya yang sedang sakit. Semua itu membuat dada Pak Beki makin sesak. Ia mulai berkeringat dingin. Gunting di tangannya terasa seperti pisau yang menunggu diarahkan ke leher. Saat potongan terakhir selesai, Pak Sur menepuk bahunya. "Makasih, Bek. Seperti biasa, kamu memang tukang cukur andalan." Ia berdiri, merogoh dompet dari saku belakang. Namun Pak Beki menahan tangan itu. "Nggak usah, Pak. Gratis saja." Pak Sur mengernyit. "Loh, kok tumben? Anggap aja." "Terima kasih," kata Pak Beki lirih. Namun sebelum Pak Sur melangkah keluar, sesuatu aneh terjadi. Cermin besar di ruangan itu tiba-tiba retak. Pelan tapi pasti, seperti digores dari dalam. Pak Sur menoleh, heran. "Loh, itu kenapa?" Pak Beki menatap cermin itu, lalu tubuh Pak Sur mendadak kaku. Wajahnya pucat seketika, matanya membelalak. Ia memegangi dadanya, terhuyung, lalu roboh ke lantai dengan suara berat. Napasnya terengah, bibirnya mengucap nama istrinya. "Sarih." Pak Beki hanya bisa terdiam. Ia tahu itu bukan serangan jantung biasa. Itu adalah pengambilan jiwa. Detik berikutnya, ruangan itu berubah dingin. Bayangan gelap melintas cepat di belakangnya, lalu menghilang. Dan dari luar, suara langkah kaki ramai terdengar mendekat. Tetangga-tetangga sudah datang, berhamburan ke kios cukur karena teriakan seorang anak kecil yang melihat Pak Sur jatuh pingsan. Pak Sur, teriak mereka panik. Pak Beki hanya berdiri. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Di dalam hatinya, pertarungan moral telah mati. Ia sudah menyadari ia telah memilih jalan ini. Jalan gelap yang hanya bisa dilalui. Dengan darah malamnya, kios cukur itu tutup lebih cepat dari biasanya. Pak Beki duduk sendiri di ruang belakang, menatap sebatang dupa yang menyala di depan foto dukun tua dari Gunung Pegat. Ia membakar kemenyan, mengucap mantra dalam bahasa Jawa kuno yang diajarkan dalam mimpinya. Dan saat dupa habis, uang di laci kas tiba-tiba bertambah 2 kali lipat dari biasanya. Aneh, tapi nyata. Mesin cukur yang rusak mendadak menyala sendiri. Bahkan, radio tua di rak berderak dan menyala tanpa colokan. Semua menjadi bukti bahwa pesugihan itu mulai bekerja. Namun, malam itu pula, untuk pertama kalinya, Pak Beki mendengar suara-suara dari balik tembok kios. Tangisan, jeritan, lirih, namun menusuk telinga. Ia tahu itu suara Pak Sur. Dan ia juga tahu tumbal berikutnya akan segera dipilih. Pak Beki memejamkan mata. Ia mulai menangis. Namun bukan karena menyesal, melainkan karena takut. Takut kalau tumbal berikutnya adalah orang yang ia kenal lebih dekat lagi. Malam itu hujan turun dengan derasnya. Petir menyambar di langit desa Jatisari, menerangi pepohonan dan genting rumah Rama yang bergetar diterpa angin kencang. Di dalam bilik belakang rumah Pak Beki, aroma dupa dan kemenyan bercampur dengan bau tanah basah yang menyelinap dari sela-sela dinding kayu. Seseorang duduk bersila, tubuhnya gemetar, keringat membanjiri wajahnya meski udara dingin menggigit. Sosok itu adalah Pak Beki sendiri. Tengah menanti kemunculan sosok yang telah lama membayangi hidupnya, sejak malam pertama ia menyerahkan tumbal pertamanya. Tiba-tiba, suara gesekan ranting di luar jendela terdengar makin keras. Suara-suara aneh, seperti bisikan yang tidak berasal dari dunia ini. Lalu, dari balik asap dupa yang menebal, sosok hitam perlahan muncul. Sosok tinggi dengan wajah setengah manusia setengah binatang itu menatap tajam ke arah Pak Beki. "Kau sudah melanggar janji." Suaranya berat, menggetarkan dinding dan lantai. Pak Beki memejamkan mata, menggenggam keris kecil yang ditaruh di pangkuannya. Aku sudah memberikan tumbal seperti perintahmu. Warung cukurku kini ramai. Aku tidak ingkar. Bukan itu yang kumaksud, jawab sosok itu sambil mendekat. Nafasnya berhembus panas seperti embusan bara api. "Kau menunda. Harusnya 2 bulan lalu kau serahkan darah dari keturunanmu. Kini waktunya sudah lewat. Kau harus membayar." Pak Beki tertekun. Ia memang menunda memberikan tumbal darah dari garis keturunannya. Semestinya anak semata wayangnya, Yudi, sudah disiapkan untuk hilang saat ulang tahunnya yang ke-17, tapi tekad ayah tetaplah rapuh saat dihadapkan pada anak yang dibesarkannya sendiri. Yudi terlalu polos, terlalu baik, dan satu-satunya cahaya dalam hidup Pak Beki yang semakin suram. "Aku akan cari gantinya, siapa saja."
Asal bukan Yudi, ujar Pak Beki dengan suara serak, nyaris seperti isakan. Sosok itu menggeram, matanya menyala merah darah. Terlambat, jika bukan anakmu maka istrimu, jika bukan keluargamu maka dirimu, tapi tetap harus darah keluarga, keturunan. Itu syaratnya. Jika kau tak menyerahkan satu, maka 3 nyawa akan kami ambil. Setelah sosok itu lenyap bersama asap dan bayangan, malam kembali terasa sunyi. Tapi di dalam hati Pak Beki, badai ketakutan justru baru dimulai. Ayah sadar, waktunya sudah tak banyak. Ia harus memilih antara kehilangan anak, istri, atau dirinya sendiri. Atau semuanya. Esoknya, desa dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pemuda di dekat sungai kecil belakang balai desa. Tubuhnya penuh luka, dengan bagian tengkuk seperti digigit binatang. Namun anehnya, tak ada tetesan darah di sekitarnya. Warga menduga korban dirampok dan dibunuh, tapi tidak ada barang yang hilang. Pak Beki hanya bisa menatap mayat itu dari kejauhan. Ia kenal pemuda itu anak Pak Rohim, tetangga yang sering meminta potong rambut gratis untuk anak-anaknya. Kuoben seharusnya tidak ada di lokasi itu malam sebelumnya, tapi kini jasadnya tergolek, pucat dan tak bernyawa. Malam berikutnya, Pak Beki kembali bermimpi buruk. Ia melihat Yudi dikejar bayangan hitam, lalu diseret ke dalam sumur tua yang telah lama ditutup di pinggir desa. Ia terbangun dengan peluh dingin dan jantung berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke kamar Yudi. Anak itu sedang tertidur, pulas, tapi wajahnya pucat. Nafasnya berat seperti orang sakit. Ia sudah diberi tanda. Bisikan halus menyelinap dari jendela kamar. Pak Beki memandang keluar, namun tak ada siapapun. Hari-hari berikutnya, Yudi mulai menunjukkan perubahan. Ia menjadi pendiam, sering sakit kepala, dan tubuhnya melemah. Pak Beki memanggil mantri desa, tapi tak ditemukan penyakit apapun. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seseorang yang dulu pernah memperkenalkannya pada dunia pesugihan Mbah Ramelan, dukun tua yang kini tinggal di hutan kecil di luar desa. Mbah Ramelan memandang Pak Beki dengan tatapan getir. Kau sudah terlalu dalam, Bek. Yang kau pegang bukan janji manusia, tapi perjanjian roh jahat. Kalau kau tak ingin anakmu mati, kau harus mengorbankan seseorang yang lebih kau cintai. Atau kau sendiri yang menyerahkan tubuhmu pada mereka. Pak Beki menunduk, air matanya menetes satu persatu. Di titik itu, ia sadar bahwa tidak ada jalan pesugihan yang dulu hanya tampak seperti jalan pintas menuju rezeki, kini menjelma menjadi lubang hitam yang menyedot seluruh kebahagiaan hidupnya. Malam keempat setelah kemunculan sosok itu, istri Pak Beki, Bu Sri, mengalami kecelakaan. Saat menyapu halaman, ia tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Namun bukan luka di kepala yang mengejutkan warga, melainkan kenyataan bahwa tubuh Bu Sri membiru, seolah semua pembuluh darahnya meledak dari dalam. Yudi menjerit histeris, mengguncang tubuh ibunya yang dingin, sementara Pak Beki hanya terduduk lemas, menatap istrinya yang sudah tak bernyawa. Ia tahu ini adalah peringatan, dan peringatan itu nyata. Kini hanya tinggal Yudi dan dirinya. Tukang cukur yang dulu dikenal ramah dan bersahaja itu kini menjelma menjadi pria yang murung. Matanya cekung dan tubuhnya menyusut. Warung cukurnya tetap ramai, uang terus mengalir, tapi tak ada lagi tawa, tak ada lagi cerita hangat di balik kaca dan cermin. Bahkan para pelanggan mulai merasa tak nyaman. Beberapa di antaranya mengaku melihat bayangan di belakang cermin saat bercukur dan mencium bau anyir meski tak ada luka yang terbuka. Desa Jatisari mulai berubah. 3 ekor kambing mati mendadak. Sumur warga mengeluarkan bau amis, dan anak kecil sering mimpi buruk tentang kakek tua membawa sabit dari rambut. Namun semua itu belum seberapa jika dibandingkan dengan teror yang akan datang. Teror yang menanti di babak akhir, ketika Pak Beki harus memilih siapa yang akan ia serahkan, atau kapan tubuhnya sendiri yang akan ditarik ke jurang pesugihan abadi. Hari itu langit kelabu menggantung rendah di atas desa Kepoh. Seakan-akan tahu bahwa ada sesuatu yang buruk tengah mengintai. Kabut pagi belum sepenuhnya sirna meski matahari sudah tinggi. Jalanan lengang, hanya terdengar sesekali suara ayam berkokok dan langkah gontai seorang pemuda yang berjalan tergesa melewati rumah-rumah warga. Namanya Andra, cucu dari Bu Sarti, perempuan tua yang dulu menjadi langganan tetap di kios cukur Pak Beki. Hari ini, Andra datang dengan tekad yang berat. Ada sesuatu yang ingin ia tanyakan langsung pada Pak Beki tentang kejadian aneh yang telah dialami keluarganya belakangan ini. Sejak kematian Bu Sarti yang begitu mendadak dan tak masuk akal ditemukan kaku di kursi goyang, dengan mulut menganga dan mata mendelik, Andra merasa ada kaitan dengan Pak Beki. Pasalnya, 2 hari sebelum kematiannya, Bu Sarti sempat berujar,
bahwa ia melihat bayangan hitam melayang di atap kios. Cukur itu saat melintas malam hari. Pak Beki sendiri masih tampak seperti biasa, duduk di kursi rotan depan kiosnya. Tangan kanan menggenggam rokok kretek yang mengeluarkan asap tipis, sementara mata tuanya menatap kosong ke kejauhan. Namun, ada sesuatu yang ganjil kini. Kulit wajahnya makin keriput, tapi tak seperti penuaan. Biasa lebih menyerupai kulit kering yang hampir mengelupas. Seperti ular yang hendak berganti kulit. Bahkan bola matanya kadang terlihat berpendar kehijauan ketika terkena cahaya. Ketika Andra menyapa, Pak Beki langsung berdiri. "Loh Andra, lama nggak kesini? Mau potong rambut ya?" Andra menelan ludah, berusaha tersenyum. "Iya Pak, sekalian mau ngobrol juga." Mereka masuk ke dalam kios yang tercium aroma dupa samar-samar. Tidak seperti kios cukur biasanya. Tempat itu terasa lebih sunyi. Bahkan suara dari luar seolah tertahan di balik dinding bambu. Andra duduk di kursi, dan saat gunting mulai bergerak, ia mulai bertanya, "Pak, akhir-akhir ini banyak yang bilang kalau tempat ini agak aneh." Pak Beki hanya tersenyum, tetapi tak menjawab. Gunting tetap bergerak, dan suara krek-krek di dekat telinga Andra membuat bulu kuduknya meremang. "Aku dengar ada suara orang menangis tiap malam dari dalam kios ini," lanjut Andra pelan. Pak Beki menghentikan gerakannya sejenak, lalu tertawa kecil. Anak-anak zaman sekarang mudah termakan cerita. Orang menangis, mungkin cuma suara angin." Namun saat itu, Andra melihat sesuatu di cermin. Di sudut ruangan, bayangan hitam menggantung, samar, tapi jelas bermata merah. Ketika ia menoleh, tak ada apapun di sana. Tapi ketika ia kembali menatap cermin, bayangan itu masih ada. "Andra." Suara Pak Beki mendadak berubah, berat dan serak. "Kamu percaya takdir?" Andra menegang. "Kenapa Pak?" "Karena tak semua orang bisa menghindar dari jalan yang sudah digariskan. Termasuk keluargamu." Jantung Andra berdegup kencang. "Apa maksudnya?" Pak Beki tak menjawab. Ayat pintu kios, mematikan lampu, dan seluruh ruangan tenggelam dalam kegelapan. Dalam hitungan detik, udara menjadi dingin. Napas Andra terlihat seperti kabut di musim hujan. Dari pojok ruangan, suara perempuan menangis mulai terdengar pelan, menyayat, dan terasa begitu dekat. Tangisan itu seperti berasal dari seseorang yang telah lama tersiksa, menahan luka yang tak kunjung sembuh. Pak Beki kemudian menyalakan satu lilin merah. Di hadapannya, sesajen tersusun rapi, kepala ayam hitam, sirih 7 lembar, dan kendi berisi darah segar. Ia menatap Andra tajam. "Kau tahu kenapa kios ini tak pernah tutup meski zaman berubah? Karena aku sudah memberi yang diminta," katanya. "Perlahan, setiap 7 tahun, aku butuh tumbal untuk menjaga apa yang telah kuterima." Andra mundur, nafasnya memburu. "Tumbal?" "Ya," desis Pak Beki. "Dan tahun ini, giliran keluargamu." Tiba-tiba dinding kios mengelupas, memperlihatkan daging-daging busuk di balik anyaman bambu. Dari dalam, tangan-tangan kurus menjulur seperti jasad yang hidup kembali, menarik tubuh Andra agar tak bisa keluar. Ia berteriak, namun suara itu lenyap di telan gelap. Pak Beki hanya tertawa. Suaranya bergema aneh, seperti berasal dari tenggorokan yang bukan milik manusia lagi. Andra merasa tubuhnya mulai tenggelam, ditarik ke lantai yang tiba-tiba berubah seperti lumpur hitam. Dalam sekejap, ia berada di tempat asing lorong sempit berisi ratusan cermin. Di setiap cermin, tergambar wajah-wajah korban sebelumnya. Lelaki tua, perempuan muda, bahkan anak kecil. Semua tersenyum getir, memandangi Andra dengan tatapan kosong. Terdengar suara itu lagi. Suara perempuan menangis namun kini diiringi bisikan lirih. "Lepaskan kami, lepaskan." Andra berusaha berlari, tapi cermin-cermin itu pecah satu persatu, menyemburkan darah. Ia menutup mata, dan ketika membukanya, ia sudah berada di luar kios tergeletak di pinggir jalan dengan tubuh bergetar hebat. Pak Beki berdiri di dekat pintu kios, seperti biasa, namun kini matanya sepenuhnya hijau, dan kulitnya mengelupas menampakkan sisik hitam di baliknya. Ia hanya tersenyum pada Andra. "Kau boleh pergi, tapi tak akan lama." Sejak hari itu, Andra tak pernah bisa tidur dengan tenang. Setiap malam ia melihat cermin-cermin itu dalam mimpi, dan suara tangisan itu kini pindah ke rumahnya. Angin dini hari menyusup lewat sela-sela dinding kayu rumah Pak Beki yang kini sunyi. Tak ada lagi suara gunting yang bergerak ritmis. Tak terdengar lagi tawa renyah para pelanggan yang dulu sering menyesaki bangku panjang di depan kios cukur tua itu. Semua telah berubah. Warung cukur yang dulunya hidup, kini hanyalah bangunan kosong berdebu dengan cermin retak dan kursi yang dibiarkan lapuk oleh waktu. Setelah kejadian malam berdarah itu ketika
Suara jeritan Seno memecah kesunyian dan warga mendapati kios Pak Beki penuh dengan bercak darah nama. Pak Beki tak pernah disebut lagi dengan rasa hormat. Ia kini menjadi beang-beong dari legenda hitam yang menakutkan. Kisah yang hanya dibisikkan oleh warga dengan nada takut dan penuh kewaspadaan. Tak ada yang tahu pasti kemana jasad Pak Beki, atau apakah dia benar-benar mati. Ada yang bilang tubuhnya diseret makhluk hitam bermata merah yang terlihat melintas di gang belakang malam itu. Ada pula yang percaya ia kini menjadi bagian dari makhluk itu, hidup dalam dunia gaib sebagai pelayan kekal dari kekayaan haram yang dulu ia minta. Uminah, janda tua yang dulu pernah mengaku melihat ritual aneh di belakang kios, kini lebih bonyok. Rambutnya yang memutih dan matanya yang kosong, seolah menyimpan trauma yang tak mampu diucapkan. Ia pernah berkata lirih, siapa yang bermain dengan setan akan ditebus dengan darah, entah darah sendiri atau darah orang yang kita cintai. Setelah itu, ia tak pernah lagi keluar rumah. Kampung itu perlahan kehilangan aura hangatnya. Sejak malam mengerikan itu, banyak yang memilih pindah. Anak-anak sering menangis tanpa sebab saat melewati kios tua itu. Dan ada pula yang mendadak demam tinggi sehabis bermain di sekitar lokasi tersebut. Warga percaya, kutukan dari pesugihan Pak Beki belum selesai, bahwa masih ada harga yang harus dibayar. Karena seperti yang diceritakan dalam kisah-kisah lama, perjanjian dengan makhluk halus tak pernah semudah selesai. Beberapa orang muda yang iseng mencoba membuka kembali kios itu untuk dijadikan tempat usaha lain selalu gagal. Ada yang mengalami kecelakaan, ada yang kehilangan akal sehat, dan ada yang menghilang entah kemana. Hingga akhirnya warga sepakat menutup dan menyegel bangunan itu dengan sesajen dan doa-doa, berharap energi gelap di dalamnya tak lagi mencemari kehidupan kampung. Namun pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama menggantung rendah, orang-orang masih mengaku melihat sosok tua berpakaian putih duduk di kursi cukur itu, memandangi cermin dengan senyum aneh, memegang gunting di tangan kirinya. Beberapa mendengar suara berbisik, seperti Tower Manowar yang menyeramkan, seperti ada yang masih bertransaksi, bukan dengan uang, tapi dengan jiwa. Dan begitulah kisah Pak Beki, si tukang cukur dari Jawa Timur yang haus akan kekayaan, memilih jalan gelap yang akhirnya menelannya bulat-bulat. Ia meninggalkan warisan kutukan yang tak kasat mata ketamakan, pengkhianatan, dan darah. Sebuah peringatan bagi siapapun yang berniat menukar kemiskinan dengan kekayaan instan lewat jalan sesat. Karena dalam dunia pesugihan, semua yang datang akan diminta kembali, cepat atau lambat.